salah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah ini. Mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa yang diberikan untuk rakyat ini. Padahal udah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien, sanksi di pasal 190. Baru nolak saja, sanksinya 2 tahun dan saya dulu nggak mau bilang atau 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini apa mati, 10 tahun dan 1 miliar. Tapi nggak pernah ada pasien dipenjarakan dapat itu si dokter atau perawat atau apa. Tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu. Enggak pernah disosialisasikan. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter. Kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Enggak boleh dua-dua itu dijadukan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang repot. Yang tidak harus USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa Bu? Panas, berapa hari? 4 hari, coba lidahnya, oh observasi typhoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang. Padahal udah tahu observasi typhoid. Tapi dia bilang gini, oh lab ya, 15% dari labnya. Ya kan? Dan salahnya lagi, ini kok labnya ragu ya? Ulang Bu, kan bukan salah pasiennya. Double 15%. Itu alat terpakai, konsul dokternya dapat, ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau cuma ngomong masalah defisit ini data nggak selesai. Ya. Artinya gini, lu boleh dong bisnis di negara ini, tapi punya juga kontribusi lu untuk negara. 20%, 25% harus kelas 3. Kelas 3 itu untuk KIS. Ini jangan Jokowi bagi KIS-KISnya nggak laku di rumah sakit. Itu kan sama nyoreng mukanya Pak Presiden. Bagi KIS, tahu-tahu KIS di rumah sakit. Bu, kelas 3 penuh Bu, adanya kelas 1. Kenapa kelas 1-nya kosong? Supaya bayar dulu. Namanya rakyat. Biarin deh suster anak saya di kelas 1. Udah KIS-nya dikantongin, nggak laku kan? Dia telepon temennya, utang dong anak saya dirawat di kelas 1. Untuk apa KIS? Ini PR kita. Tanggung jawab. Itu dewasnya gimana? Ini harus kita awasi dan ini kebobolan di mana-mana pasti terjadi lah. Karena revolusi mental buat kita semua, dokternya kayak perawatnya kayak orang rumah sakitnya kayak BPJS-nya semua salah. Udah. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satupun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Jangan dianggap kita berhasil. Menteri Kesehatannya kayak, DPR-nya kayak, ketua komisinya kayak, semua gagal. Jangan bilang hebat, enggak. Sama semuanya, jangan tepak dada. Masih ada di sekitar kita yang nangis. Bayi tidak bisa pulang di Bekasi karena ditahan rumah sakit. Bayangin, soal itu Pak punya KIS nggak apa-apa kan dia nggak pakai. Pasti dia pakai dong Jasindo, makanya udah nggak usah data. Jadi usul konkret saya, Saudara Menteri Kesehatan, usul pada Pak Jokowi, kan sama-sama UGM. Belum ada presiden dari UKI. Kalau UGM kan, kalau saya pasti berani ngomong begitu sama Presiden. Pak Presiden, ini kan BPJS ini, kalau saya bisa bilang Mas Presiden gitu kan. BPJS ini kan produk unggulan pemerintah Jokowi. Saya usul khusus rapat kabinet tentang BPJS. Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Menteri Kesehatan yang jadi leading sektor di situ. Dia tukang bayar aja, tapi kebijakan kesehatan leading sektornya Menteri Kesehatan di situ. Dia tukang bayar. Ya kan? Di situ ngomong,
tentang BPJS. Karena ini carut-marutnya bukan persoalan terus nanti pemerintah kan sudah bayarin yang miskin sekian, miskin tuh versi siapa? Sesuaikah kita sekarang Pancasila BPJS ini? Kan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesehatan yang berkeadilan. Kalau masih ada orang tertolak itu belum adil, kesehatannya dari sisi satu aja sila yang kelima, belum kalau ditarik yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab apa biadab nih kalau ada bayi masih disandra sama rumah sakit. Jangan-jangan masih beradab atau biadab. Nah, Pancasila diomong di mana-mana, anggota DPR mau dilantik di Lemhanas dulu Pancasila, sebatas makalah ngomong Pancasila sampai muak saya dengarnya. Ya kan? Nah, itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit juga ada bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh, hati-hati. Nah, Pak Bupati, ini ada mantan-mantan wali kota, Pak Bupati, nggak boleh. Hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang bupati-bupati kita juga nakal. Ya kan, kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis, giliran udah jadi. Nah, nggak ada anggaran deh untuk ini. Nah, nggak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Datengin BPJS kelas 3, sakit apa Bu? Diskriminasi senyum. Iya kan? Tapi kalau yang datang yang VIP, selamat siang Ibu, sakit apa, buka bajunya. Aduh senyumnya bagus banget udah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas. Tapi nggak dikasih izin. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan nggak dapet izin. Gimana? Nah jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kita bisa diskusi panjang lebar ke persoalan kesehatan. Intinya tidak boleh ada orang tertolak dari rumah sakit satupun. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum jangan tepak diri ngomong Pancasila Abidin Fikri di mana-mana. Kalau masih ada orang tertolak dari rumah sakit, belum sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Itu dari saya, terima kasih pimpinan, sekian.